Hanya orang gila yang menginginkan perubahan, peningkatan penjualan yang dilakukan oleh timnya, tetapi tidak pernah mau melatih tim di bawahnya. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya, channel Elvianoli. Channel untuk para sales marketing maupun para orang yang sedang berjualan atau mau belajar jualan agar omset penjualan dan usaha-usaha Anda bisa terus berkembang. Di video ini saya akan memberikan cara meningkatkan penjualan secara cerdas, khususnya bagi kalian pemilik atau business owner yang memiliki toko atau kafe, resto maupun warung makan, termasuk warung kopi. Apapun itu, yang penting Anda bisnis usaha dan sedang berjualan. Banyak para pebisnis, para pemilik toko, bisnis owner atau warung, kafe, dan resto, sering pengunjungnya banyak, yang datang banyak, yang beli banyak, tetapi bingung untuk meningkatkan penjualannya lagi. Bahkan kadang-kadang di bulan-bulan tertentu, di waktu-waktu tertentu, penjualan Anda tetap besar, tetapi untuk mengembangkan bisnis lagi sudah tidak bisa, karena penjualan yang ada hanya untuk bisa menutupi operasional dan membayar karyawan-karyawan Anda. Bahkan kadang-kadang para pemilik toko atau warung, kafe, dan resto sering sudah bingung dan malah sempat berpikir usahanya, jualannya, dagangannya sudah mau ditutup. Kalau Anda sedang lagi berada pada situasi yang saya sebutkan tadi, Anda harusnya cocok berada di channel YouTube saya ini. Sebelum saya lanjutkan, ada baiknya Anda membantu mendukung perkembangan channel saya ini dengan lakukan like jika video-video saya ini bermanfaat untuk Anda, serta share ke siapa saja, ke kolega-kolega Anda, ke teman, keluarga, atau termasuk karyawan atau tim usaha perusahaan Anda, agar semua bisa bertumbuh dan berkembang bersama-sama. Di situasi yang sudah saya jelaskan tadi, banyak para pebisnis atau business owner bingung untuk meningkatkan penjualan. Kali ini saya memberikan bagaimana cara meningkatkan penjualan atau omset usaha Anda secara cerdas. Yang pertama, menggali kebutuhan customer. Apakah Anda pernah melakukan sedikit, katakan seperti interview atau berbicara dengan pengunjung-pengunjung kafe, resto, toko, warung Anda? Nah, ini yang kadang-kadang terlihat sepele, tetapi Anda selalu mengatakan, wah, handle ini saja, mengurusin ini saja sudah tidak sempat, terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang rutin, sehingga Anda tidak pernah mau melakukan review dan interview kepada pengunjung atau pembeli-pembeli yang sering hadir dan sering datang di toko, warung, kafe, resto Anda. Nah, jadi seharusnya Anda harus memberikan waktu, meluangkan waktu minimal 1 minggu atau 2 minggu satu kali. Berbicaralah dengan para pembeli dan pengunjung. Ketahuilah apa kebutuhan customer, apa kebutuhan mereka. Bisa saja mereka sudah rutin ke toko atau warung, kafe Anda, tetapi mungkin saja selain produk, barang, atau menu yang mereka pesan, sebenarnya mereka berharap ada menu atau barang yang lain. Nah, coba Anda lakukan gali dari kebutuhan para pengunjung. Misalnya Anda jualan matras. Apakah semua pengunjung membeli matras saja? Belum tentu. Mengapa Anda tidak mencoba menanyakan, selain matras, barang-barang apa saja yang terkait dengan interior yang bisa saja mereka juga membutuhkan. Misalnya ditambahkanlah jual spray, pembersih matras,
atau peralatan perlengkapan yang untuk kebersihan di rumah. Bisa saja mereka juga membutuhkan itu, tapi karena di toko Anda tidak ada tersedia opsi-opsi yang lain, sehingga mereka juga enggan untuk menanyakan. Selanjutnya, kalau Anda pemilik resto atau kafe, Anda bisa menanyakan menu-menu mana saja yang mereka favorit, yang mereka sangat recommended. Apakah menu-menu yang lain yang jarang keluar atau jarang dipesan oleh pengunjung, mereka tidak tertarik? Ditanyakan mengapa mereka tidak tertarik, apakah mereka tidak ingin mencoba, dan bisa digali dari omongan atau dari cerita para pelanggan, para customer atau pengunjung yang datang, apakah ada menu yang mereka request, yang mereka minta. Bisa saja Anda berpikir untuk menyusun menu baru berdasarkan request dari para pengunjung. Jadi, di poin pertama ini, Anda harus bisa menggali kebutuhan dari customer, pelanggan, konsumen yang sering datang atau bahkan yang sedang ada di toko, kafe, resto, warung Anda. Yang kedua, tambahkan item baru sesuai request customer. Anda bisa melakukan review dari sekian banyak request, yang mana yang lebih banyak yang di request oleh customer-customer atau pengunjung-pengunjung di tempat bisnis usaha Anda. Anda bisa melakukan percobaan, try, bisa membuat tester jika Anda warung atau kafe atau resto. Mungkin free, bisa diberikan free dulu. Jika ada request, jika ada masukan daripada customer, atau ada yang bilang mungkin terlalu asin atau kurang isinya dari menu yang ada, Anda bisa terus improvement, memperbaiki hingga Anda akhirnya melonsing menu terbaru tersebut. Yang ketiga, latihlah tim sales Anda, pramuniaga Anda, atau pelayan Anda, bahkan kasir Anda. Latihlah bagaimana melakukan namanya cross-selling, melakukan penambahan item dari item yang sudah dibeli. Misalnya, pada saat pengunjung kafe resto Anda, mereka memesan menu ayam panggang atau ayam bakar. Tim Anda, pramuniaga Anda atau pelayan Anda latih untuk melakukan coba menu terbaru. Ini harus bisa Anda latih. Banyak para pemilik toko, resto, kafe atau business owner tidak punya waktu untuk melatih timnya, melatih pelayannya, melatih tim salesnya, melatih pramuniaganya. Kalau Anda tidak pernah melatih mereka, Anda tidak akan bisa meningkatkan penjualan secara baik. Alih-alih untuk profit, membiayai operasional saja kurang atau bahkan minus. Dan ini memang yang sering saya lihat, sering saya temui, rata-rata para business owner tidak memiliki waktu. Kalau Anda menginginkan peningkatan penjualan, sales, omset, tetapi Anda tidak pernah mau melatih tim Anda, ini seperti yang pernah saya selalu sampaikan, bahwa hanya orang gila yang menginginkan perubahan, peningkatan penjualan yang dilakukan oleh timnya, tetapi tidak pernah mau melatih tim di bawahnya atau karyawannya. Kalau memang Anda tidak memiliki waktu, banyak tim konsultan, tim training yang bisa Anda undang. Karena untuk meningkatkan bisnis, Anda harus melakukan banyak hal, melakukan banyak improvement agar usaha Anda, bisnis Anda tidak ditutup. Oke? Anda sudah mendapat pencerahan bagaimana cara cerdas meningkatkan penjualan atau omset dari bisnis Anda. Anda yang pemilik toko, pemilik warung, kafe, resto, Anda bisa terapkan ini dan lakukan, dan bisa terus berkembang meningkatkan bisnisnya. Sukses untuk kita semua.